Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidah Husna dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Mutu. Pembahasan yang pertama ada konsep juran dalam jaminan mutu dan contoh pelaksanaannya. Konsep juran dalam jaminan mutu berfokus pada 3 elemen utama, yaitu atau bisa disebut dengan trilogi juran. Yang pertama ada perencanaan kualitas, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menetapkan standar produk. Contohnya yaitu menyusun protokol untuk penanganan pasien darurat. Yang kedua ada pengendalian kualitas, yaitu memantau proses untuk memastikan standar terpenuhi. Contohnya yaitu audit internal untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur medis. Yang terakhir ada peningkatan kualitas, yaitu mengidentifikasi area untuk perbaikan berkelanjutan. Contohnya program pelatihan bagi staf medis untuk meningkatkan keterampilan dan layanan. Selanjutnya pembahasan yang kedua ada 5 aspek perspektif mutu layanan kesehatan dan contohnya. Yang pertama ada tangible atau bukti fisik, yaitu kualitas fasilitas dan peralatan. Contohnya ruang tunggu yang bersih dan nyaman dan peralatan medis yang modern. Yang kedua ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan. Contohnya rumah sakit yang selalu tepat waktu dalam memberikan janji temu. Yang ketiga ada responsiveness atau ketanggapan, yaitu ketersediaan untuk membantu pasien dan memberikan layanan yang cepat. Contohnya yaitu petugas medis yang cepat merespon panggilan pasien. Yang keempat ada assurance atau kepastian, yaitu pengetahuan dan kesopanan staf yang membangun kepercayaan. Contohnya yaitu dokter yang menjelaskan prosedur dengan jelas dan ramah. Yang terakhir ada empati, yaitu perhatian individual kepada pasien. Contohnya yaitu staf yang mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Pembahasan yang ketiga ada penjelasan dan contoh. Perspektif mutu harus distandarisasi dengan input, proses, dan output. Yang pertama ada input. Input mencakup sumber daya yang diperlukan seperti tenaga medis, peralatan, dan infrastruktur. Contohnya yaitu ketersediaan dokter spesialis dan alat medis yang memadai. Yang kedua ada proses, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mengolah input menjadi layanan. Misalnya penerapan prosedur operasional standar atau SOP dalam penanganan pasien. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil dari proses tersebut, seperti tingkat kepuasan pasien dan angka keberhasilan pengobatan. Contohnya yaitu pengukuran tingkat kepuasan pasien berdasarkan survei setelah perawatan. Standarisasi ketiga aspek ini membantu memastikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 yang menetapkan indikator mutu rumah sakit. Selanjutnya yang keempat ada proses penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan langkah-langkah pengukuran mutu. Proses penjaminan mutu pelayanan kesehatan melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Langkah-langkah pengukuran mutu mencakup yang pertama ada pengukuran prospektif, yaitu evaluasi struktur dan sumber daya sebelum pelayanan diberikan. Yang kedua ada audit rekam medis, yaitu memeriksa dan menilai catatan medis untuk memastikan akurasi. Yang keempat ada wawancara dan kuesioner, yaitu mengumpulkan umpan balik
dari pasien dan tenaga kesehatan untuk menilai kepuasan. Yang keempat, ada pemantauan berkelanjutan, yaitu melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kelanjutan. Pembahasan yang kelima ada penjelasan dan contoh pengukuran mutu bisa dilakukan dengan prospektif, konkuren, dan retrospektif. Yang pertama ada pengukuran mutu prospektif, yaitu pengukuran mutu yang dilakukan sebelum pelayanan kesehatan diselenggarakan. Fokus utamanya adalah pada penilaian sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Tujuannya untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Contohnya, yang pertama ada pendidikan profesi, yang kedua perizinan, yang ketiga akreditasi. Yang kedua ada pengukuran mutu konkuren. Pengukuran mutu konkuren dilakukan selama pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Cara ini melibatkan observasi langsung dan potensial, juga termasuk analisis rekam medis, wawancara dengan pasien atau keluarganya, serta pertemuan dengan tim kesehatan. Contohnya ada observasi langsung, rekam medik review, dan yang terakhir ada wawancara. Yang ketiga ada pengukuran mutu retrospektif. Pengukuran mutu ini dilakukan setelah pelayanan kesehatan sudah selesai. Biasanya ini melibatkan kombinasi beberapa kegiatan seperti penilaian rekam medis, kuesioner, wawancara, dan pertemuan dengan pasien atau keluarganya untuk menilai hasil akhir pelayanan. Contohnya yaitu tinjauan rekam medik, survei klien. Yang ketiga ada analisis data pelayanan. Dengan demikian, ketiga jenis pengukuran mutu ini saling melengkapi dan upaya meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan. Prospektif membantu menyiapkan sumber daya, konkuren membantu proses saat berlangsung, dan retrospektif mengevaluasi hasil setelahnya.